Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Zazaldila Maharani Kelilau dengan NIM D1 B121180 dari kelas D angkatan 2021. Maksud video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang inseminasi buatan. Tanpa membuang-buang waktu, langsung saja kita ke penjelasannya. Terbatasnya sapi penjantan unggul merupakan persoalan dalam upaya meningkatkan populasi bibit sapi unggul guna memenuhi kebutuhan daging yang masih belum mencukupi. Kualitas dan kuantitas produk budidaya ternak sapi sangat dipengaruhi pada kualitas bibit yang digunakan, sehingga perlu mengambil kebijakan yang tepat untuk membangun dan meningkatkan perbibitan sapi dengan skala nasional. Salah satu jalan untuk meningkatkan populasi dengan kualitas dan kuantitas ternak secara baik dan cepat yaitu dengan metode kawin buatan atau inseminasi buatan atau biasa disingkat dengan IB. Jadi, inseminasi buatan adalah teknik yang digunakan untuk mengawinkan sapi betina dengan menggunakan semen sapi jantan tanpa perlu adanya kontak langsung antara kedua hewan tersebut. Metode ini telah menjadi pilihan populer bagi peternak karena memberikan kontrol yang lebih baik terhadap pemilihan genetika dan pengendalian penyakit serta efisiensi waktu dan tenaga. Selanjutnya, apa sih manfaat inseminasi buatan itu? Jadi, inseminasi buatan dibuat untuk memberikan peternak kemampuan untuk mengontrol pembiakan ternak mereka dengan lebih efektif. Dengan menggunakan inseminasi buatan, peternak dapat memilih genetika yang diinginkan untuk menghasilkan ternak dengan kualitas yang lebih baik, meningkatkan reproduksi produktivitas, dan mengurangi resiko penyakit atau kelainan genetika. Selain itu, inseminasi buatan juga memungkinkan peternak untuk menghindari kepemilikan sapi jantan secara langsung, di mana yang dapat menjadi lebih mahal dan lebih berisiko. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam inseminasi buatan meliputi yang pertama itu ada semen. Semen yaitu cairan yang mengandung sperma dari sapi jantan yang memiliki genetika yang diinginkan. Yang kedua ada gunting stainless steel digunakan untuk memotong kemasan semen. Yang ketiga gun inseminasi, alat yang digunakan untuk memasukkan semen ke dalam rahim sapi betina. Yang keempat, sarung tangan untuk menjaga kebersihan dan mencegah infeksi saat melakukan proses inseminasi. Yang kelima, ada pelumas atau gel digunakan untuk mempermudah masuknya alat inseminasi ke dalam rahim. Yang keenam, ada termos. Termos ini digunakan untuk menyimpan dan menjaga suhu semen yang optimal. Yang ketujuh, ada buku catatan untuk mencatat informasi penting seperti tanggal inseminasi, jenis semen yang digunakan, dan tanggal perkiraan kelahiran. Yang kedelapan ada alat pembersih untuk membersihkan alat-alat yang digunakan sebelum dan setelah proses inseminasi. Kesembilan, tempat penyimpanan semen beku digunakan untuk menyimpan semen dalam suhu yang sangat rendah agar tetap terjaga kualitasnya. Dan yang terakhir yaitu kertas penanda digunakan untuk menandakan atau mengidentifikasi sapi yang telah diinseminasi. Adapun metode kerja inseminasi buatan melibatkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, persiapan. Peternak mempersiapkan semua peralatan dan bahan yang diperlukan, termasuk semen, alat inseminasi, sarung tangan, dan pelumas. Yang kedua, identifikasi sapi betina yang akan diinseminasi. Peternak mengidentifikasi sapi betina yang sedang dalam periode estrus atau birahi atau keadaan yang siap untuk dikawinkan. Yang
ketiga yaitu pembersihan. Peternak membersihkan area sekitar vulva sapi betina dengan air hangat dan sabun untuk menjaga kebersihan. Yang keempat yaitu penyuntikan hormon. Dalam beberapa kasus, peternak dapat memberikan suntikan hormon untuk memicu ovulasi dan mempersiapkan rahim sapi betina. Yang kelima yaitu pemasangan sarung tangan. Peternak memasang sarung tangan steril untuk mencegah infeksi. Yang keenam yaitu inseminasi. Sebelum inseminasi, peternak harus memakai sarung tangan serta memakai pelumas. Fungsi pelumas yaitu untuk memudahkan tangan peternak masuk ke dalam rahim sapi betina. Yang keenam yaitu inseminasi. Peternak memasukkan alat inseminasi yang berisi semen ke dalam rahim sapi betina melalui saluran cervix. Yang ketujuh, penghapusan alat inseminasi. Setelah inseminasi selesai, peternak dengan hati-hati mengeluarkan alat inseminasi dari rahim sapi betina. Yang ke-8, pencatatan dan tanda pengenal. Peternak mencatat tanggal inseminasi, jenis semen yang digunakan, dan nomor identifikasi sapi betina. Sapi betina juga dapat diberi tanda pengenal seperti tanda pada tubuh atau penggunaan kalung khusus. Yang ke-9 yaitu peralatan setelah inseminasi. Setelah inseminasi, sapi betina perlu mendapatkan perawatan dan pemantauan yang tepat untuk memaksimalkan kemungkinan keberhasilan kehamilan. Yang ke-10 yaitu pemantauan kehamilan. Peternak memantau sapi betina untuk memastikan keberhasilan inseminasi dan memastikan kehamilan berkembang dengan baik. Metode kerja ini dapat bervariasi tergantung pada praktik dan preferensi peternak, serta kondisi dan kebutuhan ternak yang diinseminasi. Selanjutnya, hasil inseminasi buatan. Hasil inseminasi buatan dapat berupa kehamilan pada sapi betina yang diinseminasi. Jika inseminasinya berhasil, sapi betina akan mengalami proses kehamilan dan pada akhirnya melahirkan anak sapi. Hasilnya bisa berupa anak sapi dengan genetika yang diinginkan atau variasi genetik yang diharapkan oleh peternak. Inseminasi buatan juga dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas ternak dalam jangka panjang, seperti peningkatan produksi susu atau sifat-sifat lain yang diinginkan dalam pembiakan ternak. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik yaitu inseminasi buatan adalah metode pembiakan ternak yang dilakukan dengan memasukkan semen semen sapi jantan ke dalam rahim sapi betina tanpa melibatkan sapi jantan secara langsung. Metode ini memungkinkan peternak untuk mengontrol pembiakan ternak dengan lebih efektif, memilih genetika yang diinginkan, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi resiko penyakit atau kelainan genetik. Hasil dari inseminasi buatan adalah kehamilan pada sapi betina yang diinseminasi yang pada akhirnya akan melahirkan anak sapi dengan genetika yang diinginkan. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu yang pertama, pelajari dan pahami metode dan teknik inseminasi buatan dengan baik sebelum melakukannya. Yang kedua, konsultasi dengan ahli reproduksi hewan untuk mendapatkan panduan dan saran yang tepat sebelum melakukan inseminasi buatan. Dan yang ketiga, tetap memperhatikan perkembangan dan teknologi dan penelitian terbaru dalam bidang inseminasi buatan. Adapun kelebihan dan kekurangan inseminasi buatan, yang pertama kelebihan. Kelebihan inseminasi buatan yang pertama yaitu kontrol genetika. Inseminasi buatan memungkinkan peternak untuk memilih semen dari sapi jantan dengan genetika yang diinginkan. Ini memungkinkan peningkatan kualitas dan produktivitas ternak melalui seleksi genetika yang lebih baik. Yang kedua, pengendalian penyakit.
Dalam inseminasi buatan, tidak ada kontak langsung antara sapi betina dan sapi jantan, sehingga resiko penularan penyakit dapat dikurangi. Hal ini membantu menjaga kesehatan dan keberhasilan ternak. Yang ketiga, efisiensi waktu dan tenaga. Inseminasi buatan memungkinkan peternak untuk melakukan pembiakan pada banyak sapi betina dalam waktu yang relatif singkat. Ini sangat menghemat waktu dan tenaga yang dibutuhkan dibandingkan dengan metode pembiakan tradisional yang melibatkan sapi jantan secara langsung. Yang keempat, kemampuan pemantauan dan dokumentasi. Inseminasi buatan memungkinkan peternak untuk mencatat atau memantau informasi penting seperti tanggal inseminasi, jenis semen yang digunakan, dan perkembangan kehamilan. Hal ini membantu dalam pemantauan dan manajemen pembiakan ternak yang lebih baik. Yang kelima, akses ke genetika unggul. Inseminasi buatan memungkinkan peternak untuk mengakses semen dari sapi jantan unggul secara genetik yang mungkin tidak tersedia secara lokal. Ini membuka peluang yang sangat besar untuk meningkatkan genetika ternak dan meningkatkan produktivitas. Selain kelebihan, ada juga kekurangan inseminasi buatan. Yang pertama, biaya. Inseminasi buatan memerlukan biaya untuk memperoleh semen yang berkualitas, alat-alat dan peralatan yang dibutuhkan, serta biaya penyimpanan semen beku. Ini bisa menjadi biaya yang signifikan bagi peternak. Yang kedua, keberhasilan yang tidak 100%. Meskipun inseminasi buatan bisa berhasil, tidak selalu setiap inseminasi akan menghasilkan kehamilan. Tingkat keberhasilan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor atau berbagai faktor seperti waktu inseminasi yang tepat, kualitas semen, dan kondisi kesehatan sapi betina. Yang ketiga, keterbatasan genetika. Inseminasi buatan tergantung pada semen sapi jantan yang tersedia. Ini berarti peternak harus memilih dari semen yang ada di pasar atau tidak dapat mengambil langsung dari sapi jantan yang diinginkan. Baik teman-teman, mungkin itu saja penjelasan yang berkaitan dengan inseminasi buatan yang dapat saya sampaikan. Harapan saya, penjelasan saya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya dari penjelasan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.